Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, merupakan suatu kehormatan bagi kita semua. Ibu, terima kasih atas kehadirannya untuk Cianjur. Kita nanti akan membahas, mengupas tuntas terkait apa itu Koperasi Lumbung Sejahtera ini. Barangkali untuk lebih jelasnya nanti Ibu Indri dan Pak Ketua yang akan menyampaikan terkait Koperasi Lumbung Sejahtera Nasional. Kita bicaranya tingkat nasional ya. Terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini. Salam hormat. Sebelumnya saya mau cerita sedikit kenapa saya bangun koperasi ini. Saya ini seorang pengusaha. Saya kan main di Bulog juga. Semua udah pada ngeluh, harga beras naik, ini semua segala macam. Akhirnya berniat buka koperasi dan buka yayasan. Karena ada didukung sama 4 koperasi di Bandung, 2 sama di Majalengka. Nah, saya berpikir saya tidak bisa menjangkau banyak seperti pemerintah. Tapi setidaknya saya bisa mengajak teman-teman semua, saudara-saudara saya di sini, yuk sama-sama apa yang bisa kita bantu, kita akan support. Tujuannya apa? Saya di sini pengen menghidupkan kembali petani-petani. Pemerintah udah banyak memanjakan nih masyarakat kita dengan dana BLT dan KJP dan apapun. Minjam uang jaminannya KJP. Nah, di situ saya tergerak. Bukannya nggak bagus ya, bagus. Tapi buat saya kenapa nggak difungsikan? Jadi misalkan dana itu kita buat usaha. Tapi ini kan nggak gampang, makanya kita akan adakan pelatihan sebelum kita terjun. Supaya apa? Supaya tahu tujuannya kita ini apa. Koperasi sekarang dulu ya, sebelum ada Merah Putih kita udah jalan dulu. Nah, kita lumbung di Cita Rakyat ya, sebelumnya itu kita lumbung di Cita Rakyat. Kenapa? Saya cuma pengen deketin BUMDes ini, kenapa banyak yang hancur? Ya, kenapa banyak yang nggak berhasil? Padahal dananya lumayan kan, 1-3 miliar. Kalau sama saya nggak perlu sampai segitu. Tapi yang penting mau dan dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Kalau bisa lihat di YouTube kita itu saya ada di Palu ya, saya bersama Wamen, Pak Helvi dan Pak Budiman Sujatmiko. Saya udah sempat kolaborasi dan kita bawa program kita untuk membantu semua teman-teman sampai ke pelosok. Yang saya buat makmur sejahtera adalah anggota saya, bukan calon anggota yang lihat-lihat dulu deh, coba-coba dulu, enggak. Yang mau maju, mau belajar disiplin, mau belajar untuk maju. Oh Bu, saya pengen nganter-nganter tapi saya nggak punya motor. Boleh ngambil sama koperasi. 1 hari bayar 70.000 setoran sama koperasi. Sampai motor itu jadi milik dia sendiri. Jadi nggak milik koperasi. Gitu. Kenapa? Dia biar menghasilkan supaya dia bisa bayar anggotanya setiap bulan. Jadi kalau jadi anggota kita bukan hanya digelondongin aja, kita kasih kerjaan supaya dia bisa buat anak istrinya makan, sekolah, dan dia punya kerjaan, nggak nganggur. Anak-anak muda udah banyak kan,
Saya bingung nih, ada apa? Kita ajarin, kan kita butuh pemasaran. Petani itu butuh pemasaran. Anak-anak Karang Taruna kalau mau 17 Agustus bingung nih, mau cari dana untuk lomba, untuk apa. Kalau udah punya penghasilan nggak mungkin bingung. Iya kan? Kita ajarin digital marketing, desain. Kita ajarin pemasarannya dari daerah ke daerah. Ayo. Jadi bisa, oh di sini apa? Contoh kentang, ya. Di Palu nggak ada kentang, kita bisa kirim. Di sini nggak ada kelapa, di Palu ada kelapa, gitu. Di Jawa Tengah ada apa? Masuk ke sini, kita bisa tukar-tukar semuanya. Di sana ada kacang mede, di sini nggak ada kacang mede. Kita kirim ke Jawa Tengah, kirim kemari. Di sini banyak pesanan. Kalau mau Lebaran kan kacang mede banyak betul ya. Iya. Nah, jadi semua daerah hidup. Iya, karena kita udah punya e-commerce-nya. Jadi kooperasinya, jangan salah Pak. Kita buka untuk retail dan online. Kan nggak semua ada yang ngerti dengan digital. Boleh datang, tapi belinya kita harus lebih murah dari Indomaret. Harus lebih murah dari toko Madura. Kalau pengen kita benar yang punya motivasinya, kita pengen sejahtera ya, setidaknya nggak harus muluk-muluk deh. Buat hidup sehari-hari dapur ngebul aja ada. Jangan sampai minjem. Kalau bisa kita putusin tuh yang namanya Bang Emo, ya kan? Dari kita untuk kita di sini. Di sini koperasi mensejahterakan anggota, bukan calon anggota. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Erwin, tempat tinggal di kampung Pak, jauh dari sini lumayan sekitar 1 jam itu perjalanan Dacan Ulu. Kita ada longsor di jalan jadi kita putar. Ya, alhamdulillah lah. Seperti ini saya merasa berbahagia bisa ketemu langsung dengan Bapak serta Ibu dengan rekan-rekan semua dari siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Intan yang sangat luar biasa bisa menghadirkan Ibu dan Bapak dan rekan-rekan semuanya. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah Pak, satu mengenai di kampung saya itu sekarang ada produksi yang namanya konveksi dan ada peternakan ayam petelur Pak. Yang mana kami berencana juga untuk peternakan telur itu sekarang dinadai oleh BUMDes. Nah, sementara kita tidak terlibat di BUMDes karena banyak yang mangkrak. Tentu dari penilaian dari kami tidak dipungkiri kita membutuhkan yang namanya modal, ya. Itu jujur Bu, ketika kita bicara usaha, modal awal yang paling tersulit itu adalah uang. Alhamdulillah dengan hadir koperasi ini, saya sangat mengharapkan sekali, apalagi kalau misalkan ada wadah, ada tempatnya di sini Bu, khususnya di Kecamatan Tanggeng, gitu ya, sebagai sentral kita Koperasi Lumbung Sejahtera Nasional. Itu sebetulnya kemarin juga saya sudah dipanggil sama pihak kabupaten. Waktu itu saya jujur aja Bu, kita bicara A sampai Z, cuman beda-beda arah yang menyampaikan itu kadang dari atasnya bisa jadi B. Padahal kalau kita itu kan menyimak, mendengarkan, baru kita masih ambil kesimpulan. Betul Pak. Itu. Jadi itu dikembalikan kepada yang mendengarkannya. Mungkin rekan-rekan kita yang waktu itu dari provinsi ataupun dari kabupaten itu tidak menyimak. Makanya salah menyampaikannya gitu. Kalau kita kan sekarang udah jelas kan, Nggak ada gaji gitu. seperti itulah. Tapi kalau saya kan orangnya patsun ya, ketika dari atas A ya kita A saja. Iya. Keluar dari koridor, betul kata Ibu. Kalau kita mau menuju suatu tujuan itu harus tepat sasaran gitu ya. Fokus aja. Fokus aja gitu. Sama Nah, tujuan. dengan hal ini saya pribadi alhamdulillah bisa ketemu langsung, ini sangat luar biasa Bu. Itu sangat luar biasa sekali, suatu anugerah yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apalagi rekan-rekan ini nggak bisa bicara tapi hatinya ngomong. Itu tarardang itu tinggalin nanti. Apalagi Bu Ayu ini ketua Karang Taruna Kecamatan Cibino. Banyak hal yang mau diungkapkan mungkin nanti nextnya ya. Iya. Itu karena kalau tidak dimimitian Bu di sini mah ya dibalakan berani gitu. Yang kedua mungkin untuk wadah Pak, karena kalau di sini itu yang dibutuhkan itu mana sih
Seperti halnya kita mau beli barang, ketika itu kan sekarang ada dua zaman ya, zaman modern sama zaman dulu. Masih banyak Bu, ketika kita bicara anak-anak muda sekarang, gitu kan, bahkan anak saya sendiri kan lebih paham di digital. Ya. Pak Erwin ya, saya jawab ya. Saya memang tidak kasih modal berupa duit, Pak. Karena kalau duit biasanya ya modalnya habis, dagangannya juga habis. Seperti saya tadi bilang, saya kasih 250 ekor domba, saya kasih dombanya gitu. Saya ada mame itu atau jagung atau apa, saya ke pabrik yang benihnya dia kasih tahu, saya beli gitu. Nanti HOK-nya baru kita lihat berapanya HOK-nya. Itu yang saya kasih untuk dia kerja, untuk dia apa. Jadi saya tidak pernah ngasih duit, Pak. Jadi kalau Bapak tadi bagus sekali kan, Bapak ayam bertelur. Nah, Bapak butuh apa? Ayamnya untuk bertelur, sama kayak tadi kan ada kambing, ada dombanya untuk ininya, untuk penggemukan, sama untuk pembiakannya. Nah ini kan berarti kan kita beli bibitnya ya, ayamnya kita siapin. Ya itu makanya kan saya beliin dombanya, plus mungkin ada HOK. Itu Insya Allah kalau untuk kerjanya kan. Iya. Nah itu, jadi kita buatkan itu. Nanti ada RAB-nya berapa, kita lihat dan ada pemantauan. Misalkan mau bangun ininya nih, peternakannya, kita lihat. Tapi kalau misalkan untuk yang lebih tinggi langsung besar, enggak. Makanya saya bilang modal kemarin juga domba, saya bilang bertahap gitu. Jadi dombanya ada lahan kandangnya ya. Nah itu ini tinggal diperbaiki atau apa, kita kasih Pak. Jadi ada dana itu memang nanti tapi bukan modal gelondongan seutuhnya. Kalau domba ya saya beli domba, kalau ayam saya beliin ayam. Kayak Bapak konveksi bisa Pak, makanya tadi saya singgung anak-anak muda, ayo bisa desainnya, kaosnya Bapak yang ngerjain. Kalau misalkan ibunya memang ada yang udah pengalaman atau baru-baru, pasti kita akan kasih plus buangannya. ya, plus buangannya. Kalau untuk penanggung jawabnya itu yang masuk menjadi anggota koperasi Yang saya pilih jadi pimpinan di sininya, gitu. Jadi nggak banyak, nggak mungkin kalian langsung semuanya ke Jakarta. Saya ini juga bisa pecah kepala saya, gitu. Betul ya. Jadi di sini pasti ada pimpinan. Nanti di situ. Tapi dari pimpinan siapa nih PIC-nya, tanggung jawabnya dia. Saya mau meningkatkan pemasaran ini di bidang ikan mas ya, ikan konsumsi ya, si lele ya Pak, ikan mas. Pemasarannya ya Bapak ya. Kita nggak berani memasarkan luas karena belum ada modal lain. Terima kasih sebelumnya nih untuk ada bisa hadir di sini. Kita juga sudah menerangkan gimana koperasi kita, juga ada beberapa pre-proposal yang telah disampaikan, juga sedikit pertanyaan. Kalau bisa kita bisa sama-sama masuk di koperasi ini, di mana Koperasi Lumbung Sejahtera Nasional ini kita bentuk untuk mensejahterakan anggota. Kalau bisa kita lebih meluas ke seluruh Indonesia, tapi dimulai kita dari Jabodetabek dan Jawa Barat.